wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita hadirkan hati kita untuk mendengarkan apa yang nanti disampaikan. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang surat Al-Fatihah. Ya, tentang surat Al-Fatihah. Baik, kita mulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di sini saya kutip dari sebuah tafsir, ya. Sebuah tafsir Durusul Quran, ya. Di mana di sini beliau menulis atau mengatakan abtadi'u qiraati bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai bacaanku dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Musta'inan bihi, seraya meminta tolong dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mutabarrikan bih, juga minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'tamidan alaih, juga saya memulai bacaanku dengan bismillahirrahmanirrahim dalam rangka yakni menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ ada alhamdulillahi rabbil alamin. Ini merupakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah memuji dirinya dengan pujian bahwa Dia Allah adalah yakni segala puji bagi Allah, Rabbnya semesta alam. Wa sifatil kamal, dan sifatnya yang mulia, yakni Ar-Rahmanir Rahim, yang mana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dan bahwasanya Allah itu dipuji dalam segala keadaannya, dan Dia Rabbul Alamin. Allah itu adalah Rabbnya semesta alam. Dia Allah wa huwa Rabbul Makhluqin. Allah itu Rabbnya makhluk, yang mengurus, yang mengatur, yang memberikan rizki dan segalanya. Kulluhum, semuanya. Alladzi khalaqahum, yang mana Allah dialah yang memberi, yang menciptakan mereka dari seluruh makhluk yang ada ini. Bahkan Allah warazaqahum, Allah juga yang memberikan rizki kepada seluruh alam makhluk yang ada ini. Warobahum, dan Allah mengaturnya, Allah mengurusnya, bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Kemudian Allah juga wahudiya man sya'a minhum, dan Allah yakni wahada man sya'a minhum, Allah juga memberikan hidayah terhadap siapa saja yang Allah kehendaki dari mereka. Bifadlihi, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa ihsanihi, dan dengan ihsannya Allah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa adalla man syaa minhum, dan Allah menyesatkan untuk siapa yang Allah kehendaki dari mereka. Bi'adlihi, dengan keadilannya. Jemaah sekalian, di sini dikatakan bahwasanya alhamdulillahi rabbil alamin, ya ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin.
Di sini dikatakan bahwasanya ketika Allah memberikan hidayah, maka Allah pilih hidayah tersebut untuk siapa saja yang Allah kehendaki dari mereka yang mendapatkan hidayah. Dengan apa? Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan ketika Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, maka di sini dikatakan bi'adlihi, dengan sebab keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah adil jika Allah menyesatkan mereka dari hambanya yang tidak Allah kehendaki mendapatkan hidayah. Itu adil karena keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka itu layak untuk sesat. Ar-Rahman bi'ibadihi, Allah juga Ar-Rahmanir Rahim, yakni Ar-Rahman, Allah memiliki sifat yang sangat mulia, yakni pengasih kepada hamba-hambanya. Rahmatan katsirah, dengan rahmatnya yang banyak, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sehingga seorang ayah dia rela berkorban banting tulang mencari nafkah demi anak istrinya. Bahkan seorang ayah dia rela membela, melindungi keluarganya dari gangguan dari manapun dan siapapun. Saking kasih sayangnya, bahkan para hewan dan binatang mereka berusaha demi untuk melindungi anak-anaknya. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Ya, Ar-Rahim bil mu'minin. Kemudian di dalam surat Al-Fatihah tersebut Allah memiliki sifat Ar-Rahim, yakni sifat penyayang bil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Alladzi wasi'at rahmatuhu, yang mana rahmatnya Allah itu sangat luas, mencakup segala sesuatu. Kemudian maliki yaumiddin, artinya bahwasanya Allah itu menguasai hari al-qiyamah. Allah lah yang menguasai hari kiamat, wal jaza, dan hari pembalasan, wal hisab, dan hari di mana amal hamba-hambanya dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala malika fi dzalikal yaum siwah, maka pada saat itu tidak ada yang menguasai, yang menjadi raja ya pada saat itu selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana Allah firmankan, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Bagi siapa kerajaan pada hari tersebut, maka hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang satu. Jamaah sekalian, kemudian dalam surat Al-Fatihah di sana ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu kami beribadah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Dan ini adalah tujuan utama dan pertama serta pokok manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuan Allah menciptakan makhluknya adalah yakni untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu di dalam surat Al-Fatihah, seorang manusia dia wajib iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku beribadah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'buduka wahdak, kami beribadah kepadamu wahdak, yakni mengesakanmu, hanya kepadamu. Wa nasta'in, dan kami meminta tolong, wa iyyaka nasta'in, yakni wa nasta'inu bika, dan kami meminta tolong kepadamu duna siwak, bukan selain kepadamu. Maksudnya
orang yang sholat ketika dia membaca surat Al-Fatihah, dia menyatakan dirinya bahwa hanya kepada Allah saja dia beribadah dan hanya kepada Allah saja dia meminta tolong, bukan kepada selainnya. Ibu-ibu aja ngobrol baik. Muka kita, hari kita yang menang, ngobrolnya menang. Hari kita ceramah, ngobrolnya jalan maning. Aja ngobrol baik. Ya dirongok nang. Ya ngobrol sih gampang. Kok sekian ngobrol sewargi. Ya. Sabar dikit. Ya. Sabar, menahan diri, tidak ngobrol. Ini saya membacakan surat Al-Fatihah. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya kami beribadah kepadamu, kepada Allah wahda, satu, mengesahkan Allah, dan ini makna dari kalimat la ilaha illallah. Wa nasta'inu bika, dan kami meminta tolong kepadamu, duna siwak, yakni tidak kepada yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa meminta tolong ini harus benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, pada hal-hal yang manusia tidak mampu. Kemudian wa na'tamidu alaik, kami menyandarkan diri kepadamu. Ini kita ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tuh maksudnya hati kita begitu. Hati kita tuh begitu, bukan ngeblank. Ya, ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mulutnya menyampaikan, hatinya kosong. Ya, baiknya jangan begitu. Fala haula wala quwwata lana illa bik, maka tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini menunjukkan bahwa ibadah yang kita lakukan, kalau Allah tidak menolong kita, kalau Allah tidak memberikan kekuatan, daya upaya kepada kita, kalau Allah tidak menolong kita, maka bisa jadi kita tidak bisa melakukan hal itu. Oleh karena itu, dia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh karena itu, di sana ketika seseorang dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia meminta kepada Allah petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Karena betapa banyak manusia ingin mendapatkan hidayah ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, tapi mereka tidak bisa, mereka tidak menemukan. Ya, oleh karena itu petunjuk adalah, hidayah adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa memberikan hidayah kepada manusia yang lainnya. Bahkan Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Bahkan Nabi Nuh tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya, ya, Nabi Lut. Demikian pula Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan hidayah kepada ayahnya Azar. Maka hidayah, taufik, keimanan adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seseorang yang dia ketika berdiri salat dia menyatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Karena masalah hidayah ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak bisa untuk senantiasa hidayah ini berada pada kita kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita minta dibimbing oleh Allah sehingga kita yakni mau mempelajari tentang hidayah tersebut, ya, mau belajar, ya, dibimbing dengan bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah, wa waffaqana, dan supaya Allah memberikan taufik kepada kita. Bisa jadi seseorang dia mendapatkan ilmu tapi dia tidak mendapatkan taufik, tahu kebenaran tapi dia tidak mendapatkan taufik, hidayah taufik. Maka di sini seseorang yang dia
berdiri dalam salatnya ketika ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, ila tariqil ladzina la iwaja fih, yakni kepada jalan yang tidak ada kebengkokan. Jalan lurus itu tidak bengkok ke kanan dan ke kiri, tapi jalan menetapi yang telah disyariatkan, itu jalan yang lurus. La iwaja fih al-musul ila ridhaka, yakni jalan yang lurus itu adalah jalan yang akan menghantarkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatika, yakni jalan yang lurus itu adalah jalan yang akan menghantarkan kepada surgamu. Bil amali bidinika, dengan beramal, ya, dengan mengamalkan agamamu yakni Islam. Wattiba'i amrika, dan mengikuti perintahmu. Wal intihai an nahyika, dan yakni meninggalkan apa atau dari laranganmu. Maksudnya adalah bahwa tentu kita ini semuanya ingin bahwa kita berada di jalan yang lurus. Oleh karena itu, seorang yang dia mendirikan sholat terus menerus dalam rakaat sholatnya, dalam setiap rakaatnya sholatnya, dia meminta hidayah kepada Allah untuk dihantarkan kepada suatu jalan, yang jalan itu bisa menghantarkan kepada ridho Allah dan surganya, tentu dengan mengamalkan agamanya, dengan mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya. Maka ini adalah siratal mustaqim. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa hadzal sirat, kemudian yakni jalannya siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Ya. Maka di sini dikatakan wa hadzal sirat, maka jalan ini yang kita minta setiap hari 5 kali, 17 kali. Ya, dalam sehari semalam dalam salat kita, jalan ini adalah yakni jalan huwa tariqul ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Dengan cara apa? Bil iman, dengan beriman, mengimani, wal amali saleh, bukan sekedar iman di hati tapi harus dipraktekkan dengan amal yang saleh. Ya, siapa mereka? Orang-orang yang telah engkau beri nikmat ya Allah, ya, yakni minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, orang-orang siddiqin, wasyuhada, para syuhada, wassalihin, dan orang-orang saleh. Walaysa tariq, dan bukan jalannya man ghadabta alaihim, orang-orang yang engkau murkai atas mereka, mimman alimal haqqo, ini orang-orang yang engkau murkai ya Allah atas mereka. Kenapa? Mimman alimal haqqo, dari orang-orang yang mengetahui kebenaran. Jadi yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah itu di sini bukan sekedar yakni karena dia bodoh, tapi justru orang-orang yang tahu kebenaran. Ya, walam ya'mal bihi, akan tetapi dia tidak beramal dengan kebenaran tersebut. Kal Yahud, seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini mereka mengenal kebenaran, akan tetapi mereka tidak mau mengamalkannya. Mereka mengenal Nabi Muhammad, akan tetapi mereka tidak mau mengikuti dan beriman kepada Nabi Muhammad. Kemudian wala tariqa man dhalla an dinik, dan bukan pula jalannya orang yang sesat ya dari agamamu, orang yang sesat atau tersesat dari agamamu. Mimman tarakal haqqo, yakni dari orang-orang yang meninggalkan kebenaran, kebenaran dia tinggalkan, ya, meninggalkan kebenaran, an jahlin wa dhalal, karena dengan sebab dia bodoh dan sesat seperti orang-orang Nasrani. Maka inilah ya secara singkat isi kandungan dari surat Al-Fatihah. Maka mari kita lanjutkan
ma jaa fil Fatihah, ya apa yang telah datang di dalam Al-Fatihah, wal isti'adzah wa tasmiyah, tentang masalah ta'awud, isti'adzah dan tasmiyah, yakni membaca basmalah. Maka yang pertama, Al-Fatihah, surat Al-Fatihah ini hiya sab'ul mathani, yakni surat, yakni 7 yang diulang-ulang. Maksudnya 7 ayat yang diulang-ulang. Al-Fatihah itu 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Ya kita mengulang-ulang dalam sholat kita, dalam setiap rakaat kita. Dan kita tidak pernah bosan dengan Al-Fatihah, sekalipun diulang-ulang. Apakah kita pernah bosan dengan Al-Fatihah? Coba apalagi antum baca Al-Fatihah dengan bersamaan dengan maknanya dihayati. Ketika antum membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya, berapa kali pun antum tidak akan pernah bosan. Itulah mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Fatihah juga Al-Quranul Azim, Al-Quran yang agung, yang mana alladzi utiyahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi diberi Al-Fatihah. Ya, Nabi, Allah beri kepada Nabi Al-Fatihah. Alladzi utiyahu an-Nabi, yang mana Nabi diberi Al-Fatihah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya a'zamu surah. Bahkan surat Al-Fatihah itu adalah surat yang paling agung fil Quran, di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran, surat yang paling agung adalah Al-Fatihah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat, la u'allimannaka suratan, aku benar-benar akan mengajarkan kepadamu satu surat, hiya a'zamus suwar, yang mana surat tersebut adalah paling agung-agungnya surat fil Quran, di dalam Al-Quran. Jadi Al-Fatihah jangan dianggap biasa saja, ya, jangan dianggap biasa saja. Bahkan antum sholat tidak ada Al-Fatihahnya nggak sah, ya. Bahkan seorang imam, dia sholatnya bacaan Al-Fatihahnya rusak semua, ya. Jadi makanya Nabi mengatakan la u'allimannaka, aku akan mengajari kamu. Ya, kita juga harus mau belajar. Benar-benar aku akan mengajari kamu suratan, satu surat, hiya a'zamus suwar, yang merupakan surat-surat yang paling agung fil Quran, ya, qabla an takhruja minal masjid, sebelum engkau keluar dari masjid. Kata Nabi, aku akan mengajari kamu surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid. Seperti itu, ya. Kemudian thumma akhadha biyadi, kemudian Nabi merangkul dengan tangannya, ya, dengan tanganku. Nabi memegang tanganku. Falamma arada an yakhruja, maka tatkala Nabi pengen keluar, qultu, aku katakan kepadanya, lahu, alam taqul, bukankah engkau tadi mengatakan, lahu allimannaka suratan, aku akan mengajari kamu sebuah surat, hiya a'zamu suratin, dia adalah seagung-agungnya surat fil Quran. Qala, kemudian Nabi mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul mathani, ia merupakan 7 ayat yang diulang-ulang, wal Qur'anul Azim, dia merupakan Al-Qur'an yang agung, alladzi utituhu, yang aku diberi surat tersebut. Rawahu Al-Bukhari. Ini yang pertama. Jadi yang pertama, Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Ya. Maka mestinya juga mendapat perhatian kita. Yang kedua, Al-Fatihah yakni ruqyatun. Al-Fatihah juga bisa dijadikan ruqyah, untuk meruqyah. Ya,
Wahya ummul kitab, dan dia itu induknya Alkitab, induknya Al-Quran. Sebagaimana yakni sebuah hadis ya yang terjadi bahwa ada pemimpin kaum yang dia itu tersengat kalajengking, kemudian meminta di antara mereka supaya meruqyah ya. Ketika mereka menemui para sahabat Nabi, kemudian meminta agar para sahabat Nabi ini meruqyah salah satunya kepada untuk sayyidnya, tuannya, maka diruqyahlah dengan bacaan Al-Fatihah dan kemudian sembuh. Jadi Al-Fatihah ya di sini dikatakan ayyuhal muslim, wahai seorang muslim, irqi nafsak, ruqyahlah dirimu, au ghairika, atau selainmu, min ayyi maradin, ya dari gangguan sakit apapun, bil Fatihah, dengan Al-Fatihah. Ini kata Nabi. Jadi kalau kita sakit diri kita atau orang lain, maka ruqyahlah dengan surat Al-Fatihah, meruqyah dengan surat Al-Fatihah ya. Walaka antarqiya bil Qur'ani kullih, dan bagimu yakni meruqyah dengan Quran semuanya ya. Fakulluhu syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, karena sesungguhnya Al-Quran itu semuanya merupakan obat dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Jadi pada intinya Al-Quran itu semuanya adalah bisa untuk dijadikan wasilah untuk meruqyah ya, dibaca untuk sebagai ruqyah ya, karena fakulluhu syifa, semuanya obat, wa rahmah bagi orang-orang yang beriman. Yang ketiga ya, Fatihatul Kitab wa khawatimi suratil Baqarah ya. Di sini dikatakan Al-Fatihah dan khawatim, penutup dari surat Al-Baqarah, yaitu wa mimma ja'a fi dzalik, dan bahwasanya di antara yakni keutamaan akhir dari surat Al-Baqarah adalah sebagaimana dalam sebuah hadis bahwasanya malaikat malakan, ada seorang malaikat atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, malaikat itu mendatangi Nabi, malaikat mendatangi Nabi. Faqala lahu, maka malaikat itu berkata kepada Nabi, absyir binuraini, yakni bergembiralah ya wahai Rasulullah dengan dua cahaya, au bainahuma, absyir binuraini, bergembiralah dengan dua cahaya, utitahuma, yang mana yang engkau diberikan keduanya. Kata malaikat kepada Nabi, bergembiralah dengan dua cahaya yang engkau diberi dengan kedua hal tersebut. Lam yu'tahuma, yang mana tidak diberikan keduanya ya, nabiyun, pada seorang nabi pun, qablaka, sebelum kamu, yang belum pernah diberikan dua cahaya tersebut sebelum kepadamu, seorang nabi pun sebelummu, yaitu Fatihatul Kitab, yakni surat Al-Fatihah, wa khawatimu suratil Baqarah, dan akhir dari surat Al-Baqarah. Apa tuh akhir dari surat Al-Baqarah? Lafalnya, ayatnya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada lagi? Lillahi ma fis, itu berarti nanti dua ayat. Yang terakhir apa? Amanar rasulu bima unzila ilaih. Itu Al-Fatihah dengan amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Hafal semua? Hafal? Hafal. Ya. Akhir dari surat Al-Baqarah. Ya. Nah, kata malaikat seperti itu kepada Nabi. Yang pertama Al-Fatihah, wa khawatimu suratil Baqarah, dan akhir dari surat Al-Baqarah. Lan taqra'a biharfin, tidaklah kamu membaca
dengan satu huruf min huma dari salah satu keduanya, baik Al-Fatihah maupun surat akhir dari Al-Baqarah, illa u'titahu, kecuali engkau akan diberinya. Tidaklah engkau membaca dari salah satunya kecuali engkau akan diberinya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang keempat, la salata liman yaqra fiha, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca fiha, di dalam salatnya, bil Fatihah, dengan Al-Fatihah. Jadi kalau kita salat baca Al-Fatihah. Ya. Fahiya ruknun 'alal imam wal ma'mum, karena surat Al-Fatihah itu merupakan rukun. Rukun itu yang harus dipenuhi, tidak boleh ditinggalkan. Ya, rukun bagi orang yang sholat, baik imam maupun makmum. Imam baca Al-Fatihah, makmum juga baca Al-Fatihah. Wal munfarid, dan bahkan ketika kita sholat sendirian baca Al-Fatihah. Ya, wa qad qala sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ya, hadis Abu Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla, barang siapa yang salat, salatan dengan sebuah salat. Ya. Barang siapa yang salat dengan sebuah salat. Salat apa baik, kan? Makanya termasuk surat salat jenazah ada apanya? Al-Fatihahnya. Semua salat itu ada bacaan Al-Fatihahnya. Tidak ada salat kecuali di sana ada bacaan Al-Fatihah. Karena kata Nabi, man shalla salatan, barang siapa yang salat dengan sebuah salat, lam yaqra fiha, dia tidak membaca di dalam salat tersebut bi ummil Quran, dengan surat Al-Fatihah, fahiya khidaj, maka dia itu terputus. Ya, kalau tidak membaca Al-Fatihah. Makanya penting, paling tidaknya kita tuh belajar surat Al-Fatihah secara lafaz. Ya, belajar surat Al-Fatihah. Jangan sampai begini, ya, kecuali orang-orang yang sudah tua barangkali, ya. Misalnya baca surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, misal, ar-rahmanir rahim, nah, malihi yaumiddin, nah, aja sampai mengkonon, rusak berantakan. Ya, mengkonon. Ya, zaman dulu ada, ya, alhamdu bukan alkamdu. Ya, ar-rahmanir rahim kan nanti salah. Jadi belajar Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maning? Iyyaka na'budu wa iyyaka nastaqim. Salah bacanya. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Bisa salah kalau enggak belajar. Sedapat-dapatnya telinga, belajar baca surat Al-Fatihah. Yang kelima, masyru'iyatul isti'adah qabla qiraatil Quran. Disyariatkannya kita itu mengucapkan isti'adah. Isti'adah itu minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebelum membaca Al-Qur'an. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, fasta'idz billah, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah. Mau membaca Al-Quran saja meminta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai kita membaca Al-Quran tapi kita jadi misalnya bukan tambah hidayahnya, bukan tambah keimanannya misalnya, atau menimbulkan keraguan-raguan. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan siapa? Minasyaitonirrajim, dari syaitan yang terkutuk. Jemaah sekalian, ista'idz billah, memintalah perlindungan kepada Allah
qabla qiraatil Qur'an, sebelum membaca Al-Qur'an fi shalah. Jadi kalau antum ketika Allahu Akbar kemudian baca doa istiftah, itu baca ta'awud sebelum bismillah. Ya, baca ta'awud enggak kalau sholat? Baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Ya. Begitu. Sebelum sholat, ya. Atau kharijah, walaupun di luar sholat sama. Kalau kita mau membaca Al-Quran, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sawa bada'ta min awwalis surah, sama saja apakah engkau memulai bacaan Quran itu dari awal surat, dari awal ayat, ya, au min wasliha, atau dari pertengahan ayat, au akhiriha, atau dari akhir surat tersebut, wadzalika inda kulli qiraah, dan yang demikian itu yakni pada setiap kita membaca Al-Quran. Setiap kita membaca Al-Quran, baik awal surat, tengah surat, akhir surat, baca dulu diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang keenam, yakni yang keenam, satu lagi karena sudah isya. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang tentang Al-Fatihah ini. Masyru'iyatut tasmiyah inda qiraati suratin, yakni disyariatkannya membaca basmalah ketika kita membaca surat, min awwaliha, dari awalnya. Jadi kalau basmalah tuh dari awalnya, dari awal surat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, dari awal surat. Ya, seperti itu. Dan di sini dikatakan yang sahih bahwasanya bismillah itu dalam Al-Fatihah bukan bagian dari ayat surat Al-Fatihah menurut pendapat ala sahih, yakni wahia laisat ayatun minal Fatihah ala sahih. Menurut pendapat yang sahih bahwa bismillah bukan termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Menurut pendapat yang sahih. Jadi hanya awal ketika kita memulai masuk kepada surat tertentu baca bismillah, kecuali surat Baro'ah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai di sini yang bisa disampaikan. Insyaallah pada pertemuan akan datang, yakni kita lanjutkan tentang surat Al-Fatihah ini sebagai selingan, ya, ba'dad durusi min suratil Fatihah. Kita akan mengambil sebagian dari pelajaran-pelajaran yang ada dari surat Al-Fatihah ini insyaallah taala. Demikian ya, teman sekalian, karena sudah isya dan kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.